Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi anakuna minal jahilin. Malam ini kita akan membahas materi dengan judul tahapan iman. Tahapan iman. Di iman itu bertahap. Jadi gampangnya ringkasannya itu iman itu bertahap, mulai dari diri pribadi, kemudian meningkat pada katakanlah pasangan rumah tangga ya, suami istri, kemudian otomatis kalau punya anak yang mengembar ke anak, kemudian ke masyarakat yang lebih luas, katakanlah lingkungan RT, RW dan seterusnya gitu kan. Dan pada akhirnya ya kalau mau mencontoh persis seperti yang ditempuh Nabi Muhammad, ya iman itu harus mencapai tingkat Madinah ya. Yang Madinah itu ya katakanlah negara. Itu kita tidak bisa menghindari dari kenyataan itu. Yang saya maksud itu, kita tidak bisa menghindari untuk memahami itu kan, untuk mengurai itu. Tidak bisa menyembunyikan misalnya karena kalau bicara negara Islam misalnya kita dianggap dianggap mengarah ke makar lah atau apa ya, dianggap peka, sensitif gitu kan. Tapi kita bicara ilmiah, jadi kita bukan bicara soal gerakan, merancang gerakan untuk misalnya bikin negara Islam ya, bukan itu ya. Kita sedang bicara ilmu bahwa iman itu tahapannya mulai dari pribadi, kemudian rumah tangga, kemudian masyarakat yang lebih luas, dan akhirnya puncaknya itu ya Pak Madinah. Ingat kembali pada hadis yang pernah saya ungkap beberapa pertemuan yang lalu, bahwa iman itu selalu mengacu ke Madinah ya. Jadi iman itu selalu mengacu ke Madinah. Jadi iman, al-iman kalau didefinisikan, iman itu selalu mengacu ke Madinah. Iman apapun ya, ingat ya, ini kita bicara iman secara umum ya. Jadi iman apapun, apakah iman yang hak maupun iman batil, ini istilah dalam Al-Quran ya. Jadi istilah iman hak, iman batil itu ada di Quran. Jadi iman jenis apapun akan mengacu pada Madinah. Ya otomatis kalau imannya hak, Madinahnya hak, iman batil, Madinahnya batil ya. Nggak gitu. Kalau imannya hak, ya Madinahnya hak. Kalau imannya batil, ya batil juga. Jadi sebetulnya kalau kita bicara seperti ini, ada nggak iman yang tidak terwujud? Ada nggak iman yang tidak terwujud? Tidak ada. Semua iman terwujud, terbentuk gitu kan. Nah, cuma yang jadi masalahnya itu yang terbentuk itu adalah dalam bentuk yang hak atau batil, yang baik atau yang buruk gitu kan, yang benar atau yang salah. Itu masalahnya. Kalau kita mengkaji iman secara ilmiah, jadi bukan model seperti yang diterima selama ini. Kalau bicara iman itu pasti yang dibayangkan itu yang benar-benar gitu kan, yang beres-beres. Padahal iman itu kalau menurut Quran ada yang yu'minuna bil jibti wa qadr ya, jelas ya. Yu'minu bil jibti tersebut ada yang yu'min billah, yu'minu billah ya. Jadi jelas sekali kalau kita mengacu pada Quran, iman itu terbagi menjadi dua kelompok. Ya sama lah seperti manusia itu sendiri secara global itu kan terbagi kepada kelompok yang baik kepada yang buruk. Nah, kalau kita bicara manusia yang baik, apa manusia yang baik itu butuh Madinah? Butuh. Terus yang jahat butuh Madinah kan? Butuh. Nah, kedua-duanya sama-sama mengejar Madinah. Dengan catatan bahwa Madinah yang kita maksud ini adalah Madinah ini adalah wadah bagi tegaknya din ya. Din apa din? Katakanlah din ini kita pahami sebagai agama, organisasi atau apapun. Nah, ini selalu mengacu pada Madinah, pada tempatnya gitu kan, mengacu pada tempat. Jadi kalau misalnya din ini membentuk suprastruktur, maka otomatis membutuhkan infrastruktur. Apa infrastrukturnya? Madinah. Jadi Madinah itu wadah dari din. Ya, yang pernah kita kaji. Nah, sekarang mari kita lihat. Kalau kita melihat iman dari tahap yang paling awal, iman itu tahap yang paling awal apanya? Orangnya apa konsepnya? Orangnya apa ilmunya? Kalau bicara iman yang kita taruh di urutan pertama itu apanya? Orangnya apa ilmunya? Bahannya atau yang membangunnya? Yang lebih dulu ada bahannya. Ya kalau kita bicara dari sudut pandang Allah, ya dua-duanya sudah ada gitu kan. Tapi kalau kita misalnya sudut pandang Allah, misalnya kita baca surat Ar-Rahman,
Kalau misalnya kita pertanyaannya itu adalah mana yang lebih dulu ada, manusia atau ilmu? Coba, mana yang lebih dulu ada, manusia atau ilmu, Res? Menurut yang kamu tahu aja? Ilmu. Apa? Ilmu. Ilmu ya. Jadi manusia ada belakangan. Gimana coba? Ilmu duluan, manusia belakangan. Begitu? Enggak, iya enggak? Begitu enggak? Ilmu dulu, ide dulu baru manusia. Ide dulu baru manusia. Ide tentang apa? Ide tentang apa? Idenya apa? Kalau kita bicara ide Allah, sebelum ada makhluk apapun, Allah bikin maqadir, al-maqadir. Al-maqadir itu konsep ya. Jadi sebelum bikin apapun, Allah bikin al-maqadir. Al-maqadir. Nah, karena al-maqadir ini kita artikan konsep al-maqadiru. Apa al-maqadiru? Konsep. Nah, ini kalau kita bicara Allah, sebelum bikin apa-apa, Allah bikin konsep. Nah, tapi sekarang pertanyaannya adalah antara manusia dengan ilmu, maksudnya ilmu untuk menjalani kehidupan duluan mana? Manusianya dulu atau ilmunya dulu? Manusianya. Manusianya. Kalau kita mengacu misalnya pada surat Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Jadi Allah menciptakan manusia, baru setelah manusianya ada, diajarkan bayannya, diajarkan ya bayan itu konsep juga ya. Bayan itu bisa berarti konsep juga. Jadi sebelum Allah membuat konsep, yang terlebih dulu dibikin itu adalah manusianya. Jadi kalau bicara makhluk secara keseluruhan, yang duluan itu konsep. Kalau bicara manusia dengan konsep, yang lebih dulu itu adalah manusianya. Ya, setidaknya kalau kita masuk ke surat Ar-Rahman Al-Quran, khalaqal insana 'allamahul bayan. Ya, jadi dia bikin konsep apa? Manusianya dulu, baru petunjuk hidupnya. Atau kalau kita mau mengacu pada misalnya barang ya, misalnya mobil, gitu kan? Mobil dengan manualnya duluan mana yang bikin? Duluan mobilnya dulu kan? Baru manualnya, cara penggunaan mobil itu. Nah, kira-kira kalau kita bicara iman seperti itu, ibarat manusia itu mobil diciptakan lebih dulu, baru manualnya petunjuk penggunaan mobil itu ditulis belakangan ya. Nah, jadi kalau kita bicara iman, sebetulnya kita sedang berbicara apa? Kita bicara iman itu, pada hakikatnya kita sedang berbicara tentang apa? Tentang ilmu, tentang sebuah ilmu dan manusia. Insan, imanun, ilmun, insanun. Jadi kalau kita bicara iman, pada hakikatnya kita sedang berbicara kaitan antara manusia dengan ilmu. Ini ya, kaitan antara manusia dengan ilmu. Nah, manusia dengan ilmu, nah ini ada kaitan. Kaitannya untuk apa? Manusia ibarat mobil, ilmu ibarat manualnya, petunjuk penggunaannya. Ya, manusia ibarat komputer, ilmu adalah manual untuk menggunakan komputer itu. Nah, tapi kalau dibicara iman, manusia dengan iman itu adalah hubungannya apa? Manusia membentuk iman dengan apa? Dengan bahan ilmu. Jadi ilmu sebagai bahan, manusia sebagai apa? Madinah. Coba. Ya ibarat benar kata Mas, manusia ini ibarat Madinah, tapi Madinah kecil ya. Madinah mini kan? Madinah minimalis. Jadi insan ini pada hakikatnya merupakan Madinah kecil. Jadi manusia itu pada hakikatnya merupakan Madinah kecil. Madinatul Sugra katakanlah. Madinatul Sugra. Kalau kita menggunakan istilah bahasa Arab. Jadi pada hakikatnya manusia itu merupakan Madinah kecil. Apa Madinah kecil? Madinah itu wadah ya. Wadah bagi untuk menampung apa? Menampung di. Ya kalau kita tinjau dari sudut pandang bahwa din itu memerlukan wadah,
dan wadahnya adalah Madinah, dan manusia tak ubahnya ibarat Madinah kecil. Jadi kalau kita bicara, sekarang kita lihat bicara tahapan iman. Bicara tahapan iman itu pertama dibangun di dalam wadah yang kecil tadi. Iman dibangun dalam wadah. Iman butuh wadah. Nah, wadah ini bertingkat. Mulai dari wadah, katakanlah urutan pertama yang terkecil apa? Diri. Nah, pribadi. Yang kedua apa? Katakanlah keluarga. Yang lebih besar dari keluarga apa? Keluarga besar. Nah, katakanlah keluarga besar. Yang besar dari keluarga besar. Katakanlah misalnya masyarakat ya. Gampangnya masyarakat gitu kan. Nah, masyarakat RT. Iya, masyarakat terdekat kan ya. Masyarakat sekitar. Kemudian selanjutnya lah katakanlah gampangnya ya negara gitu. Negara. Nah, perlu diperhatikan. Kalau kita menggunakan peristilahan Quran, baik keluarga, masyarakat maupun negara, ini semuanya bisa disebut dengan istilah jamaah. Ya, ini semua bisa disebut sebagai jamaah. Jamaatun. Jamaah. Jadi dilihat dari ukurannya, jamaah itu yang terkecil keluarga, lingkungan, misalnya masyarakat lingkungan gitu ya. Kemudian sampai terbesar negara. Nah, kalau kita menggunakan istilah asing, kalau istilah yang kita ambil dari bahasa Inggris, maka jamaah ini predikatnya adalah apa? Organisasi. Organisasi. Jadi kalau kita bicara jamaah, ya bicara organisasi. Nah, sekarang yang mau kita kaji itu pertama diri. Iman dalam konteks diri. Iman dalam konteks diri. Nah, coba perhatikan. Kalau diri itu, diri ini kan bahasa Indonesia ya. Kalau diri ini misalnya kita bawa ke dalam peristilahan bahasa Inggris misalnya. Katakanlah diri ini apa? Self. Kalau bisa kita bawa ke bahasa Arab, katakanlah nafsun ya. Nafsun bukan berarti nafsu ya. Bukan nafsu dalam bahasa nafsun. Ya, diri, self. Nah, kalau kita bicara self atau diri ini, ingat kalau kita menggunakan istilah bahasa Inggris, nah self ini ada dua, terbagi dua. Ada yang inner. Nah, apa yang inner? Bagian yang dalam, inner self. Ada yang apa? Bagian dari inner. Outer self. Ya, kira ya. Kita bicara iman, bicara diri. Bicara nafsun. Nafsun itu terbagi dua. Ada yang inner, bagian dalam, ada yang outer. Apa yang inner? Yang inner ini kalau dalam bahasa Arab, batin. Ini sudah jadi bahasa Jawa malah ya. Batin. Kalau ini apa? Lahir. Jadi lahir batin, itu adalah istilah Quran, istilah dari bahasa Arab katakanlah. Jadi, nah kalau kita bicara iman sekarang, kalau kita bicara iman, yang pertama kita bangun apa? Yang bagian batin atau bagian lahir? Kita tidak ingin ingat ya, kita bicara iman, kita lihat tahapan iman itu dimulai dibangunnya dari mana? Kan membangun iman, coba. Sekarang kita ambil, kita gunakan peristilahan baru ya, bahwa membangun iman itu sama dengan membangun apa? Membangun diri dengan suatu ilmu ya. Coba kita bikin, katakanlah semacam definisi ya, bahwa membangun iman itu, membangun iman sama dengan apa? Membangun diri dengan suatu ilmu. Nah ini ya, barangkali mudah-mudahan peristilahan ini bisa mempertegas ya, daripada kita menggunakan istilah lama ya. Ya. Itu lagi istilahnya. Ya. Jadi
Membangun iman itu sama dengan membangun diri dengan suatu ilmu. Jadi dari kita ini mau dibentuk menjadi sesuatu dengan modal, dengan dasar, dengan apa? Dengan bahan bakunya adalah ilmu. Nah, apa yang mau dibangun dengan ilmu ini? Ya, iman itu tadi ya. Yang dibangun dengan ilmu ini, bicara iman, bicara diri, bicara self. Yang mau dibangun itu pertama-tama bagian luarnya dulu apa bagian dalamnya? Dalam. Tapi bisa dipisahkan nggak antara membangun yang dalam dengan yang luar? Tidak bisa. Contohnya gimana? Tidak bisa itu. Ya katakanlah kalau kita mau membangun diri bagian dalam batin kita, gitu kan, dengan ilmu, misalnya ilmu Al-Quran. Nah, kita mau membangun apa? Dengan Al-Quran. Kita mau membangun diri kita dengan Al-Quran, bagian dalam dari diri kita dengan Al-Quran. Apa yang kita bangun? Perilaku. Perilaku itu sudah menyangkut ini lahir. Kalau kita bicara batin belum ada perilaku ya. Kalau perilaku otak ya berpikir kan. Apa coba? Yang mau kita bangun dengan Al-Quran itu apa? Pertama-tama kalau kita bicara inner self, batin kita, atau bahasa lain lagi jiwa gitu kan. Jiwa. Pola pikir. Mindset, pandangan. Pola pikir, mindset, pandangan. Jadi yang mau pertama yang kita bangun itu, kalau kita bicara tahapan pembangunan diri, pembangunan iman itu adalah apa? Mindset. Atau apa tadi istilahnya? Pandangan ya? Pandangan. Atau bisa juga kita gunakan istilah paradigma. Nah ini Paracetamol. Paracetamol. Paradigma. Iya, kalau kita bawa ke pandangan peristilah bahasa Indonesia ya adalah pandangan hidup ya. Nah, sebenarnya pandangan hidup itu pun merupakan terjemahan dari world view. Jadi kalau kita menggunakan istilah pandangan hidup misalnya, ini juga bukan istilah yang asli Indonesia ya. Pandangan hidup itu adalah terjemahan dari world view. Ya, pandangan hidup itu adalah terjemahan dari world view. Ini istilah dalam kebudayaan. Dan memang kalau bicara iman itu tidak lepas dari masalah kebudayaan. Ini kembali, kalau kita mau membangun diri kita dengan membangun self kita ini dengan satu ilmu, maka yang pertama mau dibangun adalah inner self atau batin kita atau jiwa kita, atau dengan katanya adalah pandangan kita alias apa? Mindset ya, mindset. Nah, sekarang pertanyaannya tadi kita ulang. Benarkah kita bisa memisahkan secara apa itu? Secara benar-benar bisa antara diri kita ini antara inner self dengan outer self kita? Bisa nggak dipisah? Misalnya ketika saya ngomong isi hati gitu kan, ngomong perasaan, ngomong pikiran, yang saya gunakan untuk ngomong apa? Lidah, mulut, tenggorokan, gigi, gitu kan? Nah jadi kalau itu sebenarnya bisa dipisahkan nggak? Nah sekarang coba kalau kita ngomong Quran yang tertulis di mushaf, kemudian isinya, apa yang kita sebut Quran itu dengan bisa nggak mushaf Quran kita anggap sebagai outer Quran, bisa nggak? Bagian luar dari Quran bisa nggak kita sebut outer Quran? Bisa. Kemudian isi Quran bisa nggak kita bilang inner Quran? Bisa. Nah sekarang kalau kita ingin memahami Quran yang tertulis, tadi kan kita bilang mau membangun diri mulai dari dalam, gitu kan? Dari yang paling dalam, dari batin, inner self. Sementara yang luar itu belakangan. Tapi bisa nggak dipisahkan? Kita nggak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Sekarang kita bisa nggak memahami Al-Quran tanpa membaca ayatnya? Nggak bisa kan? Nah, makanya kalau nanti kita bicara nilai misalnya orang sering ngomong bahwa nilai sesuatu itu ada yang bersifat kualitas, ada yang bersifat kuantitas. Sekarang kita mau membangun iman itu mau duluan yang mana? Mau kualitasnya atau kuantitasnya? Kualitas. Nah, bisa nggak bangun kualitas tanpa mengenal kuantitas? Artinya yang saya maksud iman secara kuantitas itu misalnya ayat gitu ya. Oh, Misalnya kan,
Ya kan? Ayat kan ada nomornya kan? Ayat ada nomornya. Misalnya Al-Baqarah 286 ayat. Gitu kan? Lalu Reza misalnya hafal. Tapi tidak mengerti. Ada manfaatnya nggak hafalan itu? Hah? Ada nggak? Ada manfaat nggak hafal Al-Quran? Reza? Ada sih. Ada. Itulah kalau kita belum. kalau mau kita gunakan istilah misalnya Reza. Ingat kan tadi Al-Baqarah kan ilmu ya? Ilmu kan? Quran kan ilmu kan? Misalnya Reza menghafal Al-Baqarah walaupun tidak mengerti, ada gunanya nggak? Ada. Nah, jadi gunanya itu cuma apa? Cuma bedanya apa? Bedanya itu gunanya itu bersifat kuantitatif, ya. Jadi Reza menguasai Quran secara kuantitatif. Berapa? Kan kuantitatif itu kan bilangan ya? Iya. Berapa? Ya Al-Baqarah berapa ayat? 286 ayat. Nah, sekarang bandingkan dengan Iwan, dia hanya hafal 50 ayat, tetapi ngerti. Iya. Mana lebih baik? Ya 50 kan. 25. Ya 286 tapi ngerti. Ya makanya kalau kita bicara kualitas kuantitas itu kadang-kadang orang kan suka memandang bahwa nggak bisa. kualitas itu lebih baik dari kuantitas. Tapi bisa nggak ada kualitas tanpa ada kuantitas? Nah itu jadi makanya itu semua harus imbang ya, harus imbang. Makanya di dalam dalam Islam itu orang mengerti Quran, mengerti Islam itu bagus, baik. Dan akan lebih baik lagi kalau dia hafal. Itu perbedaan antara Quran dengan ilmu-ilmu yang lain. Kalau ilmu-ilmu yang lain mungkin nggak usah hafal lah, yang penting tahu aja gitu rumusnya gitu kan. Kalau Quran enggak. Nah kenapa? Karena Quran itu merupakan ilmu yang harus hadir di dalam diri kita, harus ada dalam diri kita, menjadi sesuatu yang bisa dari diri kita. Kenapa? Karena Quran itu kata Rasulullah, ilmu itu harus menjadi apa? Harus menjadi imam. Ilmu harus menjadi imam. Ini rumusan di dalam katakan dalam agama kita. Jadi ilmu itu harus menjadi imamun. Ilmu harus jadi imam. Nah, bagaimana kalau ilmu harus jadi imam tapi ilmu itu kan letaknya di mana ilmu? Di dalam otak, di dalam ingatan. Nah, kalau ilmu tidak ada di dalam ingatan bisa jadi imam nggak? Tidak. Jadi itu ya, inti masalahnya ketika kita berbicara tahap pembangunan iman dimulai dari diri sendiri. Jadi kita bicara iman, bisa bicara iman secara kualitas, secara kuantitas. Nah, secara kualitas itu adalah katakanlah pemahaman kita, gitu kan? Pemahaman kita, pembentukan pandangan dan sikap hidup, pembentukan paradigma, pembentukan worldview, mindset dan sebagainya, istilahnya banyak. Itu memang yang katakanlah yang paling dihargai, gitu kan? Paling dihargai, paling dinilai tinggi, kualitas itu. Tetapi kuantitas itu juga tidak bisa diremehkan. Bahkan kualitas tidak bisa terjadi tanpa kuantitas, gitu. Ya, artinya kalau kita bicara Quran, memahami Quran itu akan lebih baik kalau juga diiringi dengan hafal. Sebab kalau cuma paham, ya coba kita bawa kemana-mana misalnya di mana-mana kita ngerti Quran tapi nggak hafal, gitu kan? Repot. Harus Quran dibawa kemana-mana. Bisa misalnya kita ngerti doa tapi nggak hafal, gitu kan? Pergi ke WC, dibaca deh, dibawa tulisannya kan? Mau makan, dibaca tulisannya. Mau tidur, baca tulisannya. Terus kayak gitu. Nah itu yang dalam Islam itu ilmu itu tidak boleh demikian. Jadi ilmu itu harus ada di dalam diri kita. Karena itu Quran memang secara logis gitu kan, sebagai konsekuensi logis menjadikan Quran sebagai petunjuk kita, berpan hidup kita, imam kita itu, maka Quran itu ya harus dihafal. Harusnya bagi siapa? Ya bagi yang mau membangun iman yang benar itu. Bagi yang tidak mau membangun iman yang benar ya nggak apa-apa. Nggak apa, jangankan nggak ngerti gitu kan, nggak hafal nggak apa-apa. Bahkan nggak bisa baca juga nggak apa-apa kan. Bahkan banyak sekarang ini kan orang yang merasa bahwa dengan membaca buku-buku karangan manusia saja, membaca tafsir-tafsir, membaca terjemahan saja itu merasa sudah cukup. Bahkan mereka bisa ngeledek, bisa menjelek-jelekin misalnya orang yang hafal Quran. Karena kata mereka, nah itu tadi, kalau secara kuantitatif hafal Quran, oke lah hebat, tapi kalau nggak ngerti buat apa? Gitu kan? Padahal antara ngerti dan hafal itu di dalam Al-Quran, ada perjalanan Allah itu harus menjadi satu kesatuan.
Jadi, ilmu kuantitasnya dengan kualitasnya tidak bisa dipisahkan gitu ya. Kenapa? Karena Quran harus menjadi pedoman. Bahkan kalau kita mau menggunakan istilah yang lebih pas lagi, Al-Quran ini harus menjadi ruh bagi para mukmin. Al-Quran ini harus jadi ruh. Apa ruh? Apa ruh bahasa Indonesianya? Ini tadi jiwa. Bahasa Inggrisnya apa ruh? Soul. Soul, spirit. Spirit. Jadi spirit hidup kita itu mukmin harus berasal dari Quran. Ruh. Ya, jadi Al-Quran harus menjadi spirit, harus menjadi jiwa, harus menjadi ruh bagi setiap diri yang ingin membangun iman berdasarkan Al-Quran. Itu intinya, saya paham ya. Nah, itu yang pertama. Itu yang pertama. Jadi yang pertama mau kita benahi sekarang itu adalah pengertian bahwa ilmu antara kualitas dan kuantitas itu nggak bisa dipisah ya, terutama dalam konteks Al-Quran. Quran sebagai ilmu secara kualitas harus kita pahami, harus kita hayati, tapi secara kuantitas harus kita hafal. Harus ya keharusannya itu bukan sebuah paksaan, tetapi sebuah konsekuensi logis. Karena itu banyak sekali sekarang itu mungkin mereka tidak sadar ya, banyak sekali sekarang itu orang-orang yang hafal Quran itu dipamer ya, di televisi, di berita macam-macam lah, di media-media pemberitaan ya, itu dipamer, bahkan banyak anak-anak kecil ditokohkan kan. Kenapa? Karena mereka hafal Quran. Dan sekarang ini buku-buku yang menghidangkan petunjuk menghafal Quran itu sudah sangat banyak di pasar, judulnya beraneka macam. Nah, ya itu bahkan tapi buat saya itu akhirnya menjadi mencurigakan gitu kan. Jadi kalau buat apa buku-buku semacam itu, buku-buku yang sama misalnya mengajarkan bagaimana cara bikin Al-Quran, dibikin banyak-banyak dengan berbagai judul, berbagai penulis gitu kan. Padahal sebetulnya kalau mau diambil intinya ya nggak terlalu banyak gitu ya. Paling ada beberapa langkah, katakanlah beberapa trik gitu kan, misalnya ada 5 trik atau 3 trik gitu kan. Itu nggak harus melahirkan berbagai buku, CD dan sebagainya. Ya, pada akhirnya memang, nah itu tadi buku-buku semacam itu pada akhirnya menjadi hanya menjadi sarana untuk mencari duit. Nah itu ya. Jadi pohon diperhatikan, mari kita kritisi bahwa ya kembali bahwa kalau kita ingin membangun iman, tahap yang pertama itu adalah targetnya adalah diri kita, mulai dari pembentukan mindset, pandangan, pembentukan paradigma, pembentukan worldview. Apa sih worldview? Pandangan tentang dunia, gitu kan? Yang dimaksud worldview itu pandangan tentang dunia. Jadi setiap manusia, kalau kita mengkaji kebudayaan, setiap manusia mulai dari suku yang paling sederhana, yang primitif sampai kepada yang modern itu, semua mempunyai mempunyai worldview, mempunyai pandangan dunia. Artinya mempunyai cara mereka memandang dunia. Nah, yang dimaksud cara memandang dunia itu adalah memandang kehidupan. Misalnya kalau kita baca buku kebudayaan, ada satu suku misalnya ketika mereka keluar dari rumah, itu mereka akan membaca gerak angin. Akan membaca gerak angin atau akan melihat burung terbang. Misalnya ada satu suku, ini saya pernah baca di sebuah majalah tulisan tentang kebudayaan. Ada satu suku bangsa ketika mereka keluar dari rumah itu melihat ke langit. Nah, kalau ada burung lewat misalnya ke timur, ya dia keluarnya harus ke timur. Kalau burungnya terbang ke barat, dia pergi ke barat. Nah, bagaimana kalau misalnya burung ke barat mereka ke timur? Nah, ini menyalahi apa? Menyalahi cara pandang mereka, menyalahi worldview mereka. Apa istilah lain kalau itu worldview itu? Ada tradisi dan macam-macam ya. Atau kalau sekarang pakai istilah yang keren itu apa? Kearifan lokal. Kearifan lokal. Kearifan. Apa arif? Bijaksana. Apa bijaksana? Bijaksana itu apa sih? Bijaksana itu apa? Kan? Kalau kamu orang bijaksana maksudnya apa? Bijak. Mengerti situasi dan kondisi. Bijaksana itu mengerti situasi kondisi dan pandai mengambil keputusan yang tepat. Ini biasanya sifat manajer ini ya. Sifat manajer atau sifat apa? General manager. Iya, emang manajer biasa nggak harus kayak gitu. Ya, intinya gitu ya, bahwa
setiap manusia itu sebetulnya mempunyai pandangan hidup, dan pandangan hidup itu dalam Al-Quran disebut dengan istilah iman, ya. Jadi apa kesimpulan kita pada pertemuan ini adalah kita pertama-tama memahami bahwa iman itu tidak cukup dibatasi sebatas diri pribadi, ya. Itu tidak cukup dibatasi hanya sebatas diri pribadi, walaupun memang diri pribadi itu merupakan permulaannya, ya. Tidak merupakan permulaannya. Jadi setiap diri pribadi itu harus merasa bahwa dirinya merupakan inti apa? Inti dari benih iman. Misalnya Reza, katakanlah karena masih jomblo gitu kan. Jomblo itu maksudnya apa sih jomblo itu? Kosong ya. Tapi sekarang udah berisi ya. Udah berisi, udah punya gitu kan. Karena Reza sekarang masih single, belum menikah gitu kan. Nah, ketika dia akan menikah karena dia laki-laki, di dalam Islam itu diajarkan bahwa laki-laki harus jadi pemimpin. Harus jadi pemimpin nomor 1 gitu maksudnya kan. Nah, kalau nggak ada lelaki baru boleh yang lain. Sebab kalau daripada nggak ada pemimpin ya harus ada gitu kan. Harus ada walaupun misalnya nanti perempuan yang tampil. Kalau lelaki sudah tidak ada. Nah, gereja sebagai laki-laki harus menjadi pemimpin. Nah, kalau kita bicara iman dalam konteks yang lebih luas, maka gereja sebagai pribadi itu harus menjadi inti. Inti dari apa? Inti dari pembangunan iman. Ya kalau jadi inti, karena jadi benih gitu kan. Istilah benih, maka Reza harus menjadi benih di dalam keluarga untuk apa? Untuk mengembangkan imannya. Otomatis pandangan yang dia bentuk misalnya di forum ini ya harus ditularkan kepada pasangannya, ya kan? Sebab kalau nggak ditularkan nanti, nah kemungkinannya 2, kemungkinan terjadi benturan, kemungkinan jadi munafik, atau menjadi laki-laki yang lemah. Nah, laki-laki yang lemah itu apa? Laki-laki yang tidak bisa memimpin istrinya, gitu kan? Untuk apa? Memimpin dalam hal ini, memimpin dalam hal pembangunan iman, ya. Ya, saya kira begitu dulu untuk malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simpulannya Reza. Banyak Reza harus jadi pemimpin. Bukan pemimpi.